Dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. Dapat laporan dan video dari warga, polisi bergerak cepat dengan mendatangi lokasi tawuran antar geng remaja tersebut. Sebanyak 13 remaja dari mulai usia 13 tahun hingga 19 tahun langsung diangkut dan diamankan ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara dengan barang bukti 2 buah senjata tajam jenis celurit. Aksi tawuran remaja ini dipicu saling ejek di media sosial. Bahkan, aksi tawuran kedua kelompok yang menamakan diri geng Mawar dan geng Penguin ini mendokumentasikan aksinya untuk kepentingan konten di media sosial. Lalu kita bergerak cepat, kurang lebih hanya sekitar tidak sampai 24 jam ya, tidak sampai 24 jam kita bisa mengamankan pelaku-pelaku tawuran ini. Mereka ini belum ada indikasi untuk melakukan kekerasan terhadap lawannya satu dengan yang lainnya. Ada beberapa pengakuan daripada pelaku, mereka ini hanya ingin membuat konten. Kini, ke-13 remaja yang tidak kedapatan membawa senjata tajam dan masih di bawah umur akan dilakukan pembinaan dan menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi aksi tawuran tersebut. Namun, 2 orang yang kedapatan membawa senjata tajam masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi ungkap dugaan perselingkuhan di kasus tabrak lari mahasiswi Cianjur, Jawa Barat. Seorang anggota polisi ditemukan tewas bersimbah darah. Halo, selamat malam pemirsa. Para pemakai dan pengedar narkoba lolos dari penangkapan saat polisi menggerebek kampung narkoba di Jalan Kelambir 5 Gang Pantai Sunggal, Sumatera Utara. Para pelaku melompat dan berenang ke sungai serta meninggalkan barang bukti narkoba yang baru saja dipakai. Bersama saya, Mirpa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di pemukiman padat penduduk di Jalan Kelambir 5, Gang Pantai, Sunggal, Sumatera Utara. Namun puluhan pengguna narkoba yang mengetahui kedatangan petugas kabur dan melompat ke sungai. Gagal mendapatkan pelaku, polisi langsung menyisir seluruh lokasi dan mendapati sejumlah barang bukti. Di antaranya 51 paket ganja, 8 paket kecil sabu, 28 alat hisap sabu, dan peralatan pengguna narkoba lainnya. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan maraknya pengedar narkoba di lokasi tersebut. Dari penggerebekan ini yaitu adanya puluhan sabu dan juga adanya puluhan ganja, alat hisap sabu, alat pakai sabu. Pada saat penggerebekan, pada saat kami masuk, yaitu melalui gang, kami tidak berhasil mendapatkan orang karena orang-orang tersebut yaitu langsung meloncat ke sungai. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga merubuhkan gubuk yang digunakan para pemakai narkoba. Selanjutnya lokasi ini akan terus dimonitor petugas agar kegiatan serupa tidak terulang. Seorang anggota Polri ditemukan tewas di kantor perwakilan Polres Metro Kepulauan Seribu di Jalan Baru Cilincing, Jakarta. Korban berpangkat Aibda itu ditemukan tewas bersimbah darah. Seorang anggota polisi ditemukan tewas di kantor perwakilan Polres Metro Kepulauan Seribu di Jalan Baru Cilincing, Jakarta. Korban berpangkat Aibda itu ditemukan tewas bersimbah darah.
Polisi langsung mendatangi lokasi ditemukannya korban Selasa siang. Polisi juga membawa sejumlah barang yang berkaitan dengan kematian korban. Sementara penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Tim forensik membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kita lakukan pemeriksaan jenazah aja. Hasilnya nanti saya sampaikan kepada penyidik. Artinya nanti jenazahnya langsung diotopsi saat ini juga begitu, Pak? Iya. Siap. Ya. Anggota reskrim memang betul. Anggota reskrim. Memang betul anggota reskrim. Identitasnya untuk identitas dan pangkatnya dan jabatannya sebagai apa, Pak? Anggota reskrim Banit Unit 2 reskrim. Kepulauan Seribu begitu. Kepulauan Seribu. Untuk Sementara pihak keluarga korban yang mendatangi rumah sakit juga melihat langsung kondisi jenazah di dalam ruang instalasi forensik. Usai melihat jenazah korban, keluarga tak kuasa menahan tangis hingga harus ditenangkan oleh pihak penyidik. Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi kepada Kompol D yang diduga berselingkuh dengan penumpang mobil yang menabrak seorang mahasiswi hingga tewas di Cianjur, Jawa Barat. Perempuan yang mengaku istri Kompol D menyebut masuk iring-iringan rombongan polisi atas izin Kompol D. Tabrak lari yang menewaskan mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur atau UNSUR, Selvi Amalia Nur Aini, berujung pada terungkapnya dugaan perselingkuhan yang dilakukan seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya dengan pangkat kompol berinisial D. Nama Kompol D ikut terseret dalam kasus ini karena pengakuan dari seorang perempuan bernama Nur yang merupakan penumpang di mobil Audi A6 yang disebut Polres Cianjur telah menabrak Selvi. Dalam pengakuannya kepada awak media pada Jumat 27 Januari lalu, Nur menyebut dirinya adalah istri dari seorang anggota polisi berinisial D. Nur juga menyebut kendaraan yang ditumpanginya itu masuk ke dalam iring-iringan pejabat polisi di Cianjur atas persetujuan sosok yang disebut suaminya. Ibu ini istri kedua dari... Iya, saya istrinya. Istri pertama apa kedua? Saya istrinya. Boleh disebutkan Nama suaminya? Ya adalah. Tapi polisi ya, Bu? Iya, betul. Anggota Polda Metro Jaya. Ya, adalah. Polda Metro ya. Bu, AKP, boleh inisialin AKP, Kompol, Kombes. Adalah, Pak. Inisialnya? D. Brigjen ya? Kompol D. Adalah, Pak. Pernyataan Nur ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Menurut Yudo, Kompol D akan diberikan sanksi. Kompol D memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan N ya, yang didapat keterangan para saksi-saksi dan juga alat bukti dari Dispropam Polri untuk kemudian akan dilakukan proses lebih lanjut oleh Dispropam, yaitu pelanggaran kode etik. Dalam hal ini pimpinan akan melakukan tindakan tegas, yaitu untuk saat ini dilakukan penempatan khusus di Polda Metro Jaya selama 21 hari. Sementara itu, sopir Audi yang diduga menabrak mahasiswi hingga tewas di Cianjur telah menyerahkan diri dan telah ditahan. Tersangka mengklaim ikut iring-iringan rombongan polisi karena telah mendapat izin dari seorang anggota Polri yang disebut sebagai Bapak. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa UI yang tewas namun jadi tersangka. Keluarga korban melaporkan ke Polres Jakarta Selatan ke Ombudsman Republik Indonesia. Polda Metro Jaya akan gelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atala Saputra. Rekonstruksi akan melibatkan semua pihak terkait agar pengusutan kasus yang melibatkan pensiunan Polri berjalan transparan. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebelumnya, atas arahan Kapolri, Polda Metro Jaya juga membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus. Namun keluarga Hasya mempertanyakan tujuan dibentuknya tim
di saat polisi sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kami mempertanyakan juga ini tugasnya apa, karena kan secara hukum acara pidana bahwa kasus ini kan yang kami ketahui terakhir sudah dihentikan seperti itu ya. Jadi kami mempertanyakan ini dalam mekanisme prosedur hukum acara pidana ini tugasnya untuk apa seperti itu. Dan komposisinya kan tadi dijelaskan internal dan eksternal ini bagaimana gitu kan. Dan hasilnya nanti untuk apa, seperti apa, karena kan dalam hukum acara pidana kita ketahui ini sudah di SP3. Keluarga Hasya juga melapor ke Ombudsman RI bersama tim kuasa hukum dan perwakilan Universitas Indonesia. Mereka melaporkan dugaan maladministrasi dan kesalahan prosedural Polres Jakarta Selatan dalam penanganan kasus yang menyebabkan kematian Hasya. Kasus kematian mahasiswa UI Hasya Atalah Syaputra akibat kecelakaan namun ditetapkan sebagai tersangka menuai kritik. Terduga pelaku yang menabrak korban adalah seorang pensiunan Polri berpangkat AKBP. Penetapan mahasiswa UI sekaligus korban kecelakaan jadi tersangka masih menimbulkan polemik. Polda Metro Jaya membentuk tim khusus dengan melibatkan pakar transportasi hingga pakar hukum. Polemik penetapan almarhum Muhammad Hasya Atalah Syaputra, mahasiswa UI sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas, menjadi sorotan sejumlah pihak. Bahkan, Ikatan Alumni Universitas Indonesia menilai ada kejanggalan di balik penetapan status tersangka Hasya. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu. Pihak keluarga juga merasa kecewa atas penetapan tersangka putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Orang tua korban ingin proses hukum berjalan transparan. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang, entah itu siapa. Mungkinkah anak kami yang dijadikan tersangka? Kami mohon bantuan dari kakak-kakak di sini semua. Terima kasih banyak. Terkait hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya akan membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari internal maupun eksternal. Adapun tim eksternal akan melibatkan pakar transportasi hingga pakar hukum. Sementara tim internal akan terdiri dari bidang hukum Mapolda Metro Jaya hingga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari fakta-fakta nanti akan kita tindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut. Muhammad Hasya tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu. Ikatan Alumni Universitas Indonesia menilai ada kejanggalan di balik penetapan kasus tersangka Hasya. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum keluarga Hasya mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tujuh orang jadi tersangka kericuan yang terjadi di kantor Arema FC minggu lalu. Informasi selengkapnya usai jeda.